bersama Bang Boy. Udah, Pak Hakim, udah. Putuskan saja, bebaskan aja Nick Mir. Karena sudah ada yang mengaku bahwa dia adalah Markus. Setelah kemarin dia menolak dia Markus. Sidang Yoke titik balik karena hadirnya Tinder Candy. Dan di komal-komal akhirnya dia mengakuin, mendeklar, yes, saya lah sang Markus. Makanya Pak Hakim, ya, tunggu apa lagi Pak Hakim? Kita bahas guys, itu dia reaksinya. Markus itu apa? Bawa orangnya ke sini. Siapa yang pernah aku markusin? Bawa orang itu ke hadapan mukaku. Aku tuh paling jijik dengan Markus. Dalam hidup saya itu tidak pernah saya mencari rezeki dalam masalah orang. Gak ada. Demi Allah, demi Rasulullah, saya haramkan mulut saya untuk memakan dari orang yang bermasalah. Betul katanya, memang saya ini adalah maklar kasus. Makanya saya mengenali lawyer-lawyer yang pintar untuk membela teman-teman saya yang punya masalah. Termasuk si Candy ini. Saya memang maklar kasus karena saya mengenalkan lawyer itu ke dia. Aku ini memang maklar kasus. Tetapi aku nggak mau dibilang maklar kasus meskipun aku udah menerima 5M di luar lawyer. Aku nggak terima ya, kalian itu selalu mengatai aku Markus. Meskipun aku kadang-kadang mengakui bahwa diriku Markus. Karena suka-suka aku. Aku kadang mau mengakui, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang saya tidak mau dibilang Markus meskipun saya Markus. Paham ya? Salam dari Koko Ira Cimot. Yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komentar. Itu Markus bukan karang-karangan guys ya. Ini bukan karang-karangan ya. Pengakuan ini bukan karang-karangannya Koko. Karena memang itu faktanya. Jadi kalau kata orang bacot ABC Markus lah apa, bawa orangnya ke sini tidak ke hadapan muka aku, siapa yang pernah aku maklar. Aku tuh paling jijik sama Markus, sama paling jijik ya. Dalam hidup saya itu nggak ada, dalam hidup saya itu mencari rezeki dari masalah orang, nggak ada. Demi Allah, demi Rasulullah ya, saya haramkan mulut saya untuk memakan uang dari orang yang sedang bermasalah. Ya itu benar sih kata Mbak Nona, maklar kasus itu ya, saya memang maklar kasus. Sakit. Udah demi Allah lagi. Aku haramkan mulutku demi Allah. Iya Tuhan. Akhirnya guys. Hei, Markus. Sekarang nggak ada lagi nepos-nepos, Markus. Ya, karena kau mengakui kau Markus, sebut aja Markus. Lalu, apa gunanya Nick Mir di penjara kalau akhirnya terbongkar kalau itu Markus? Ya itu benar sih kata Mbak Nona, maklar kasus itu ya, saya memang maklar kasus. Makanya saya kenalin lawyer-lawyer yang pinter, yang bisa membela teman-teman saya yang punya masalah ya, termasuk si Dinar ini. Ya saya emang maklar kasus karena saya ngenalin lawyer itu ke dia. Tapi masalahnya di dalam perjalanannya itu diganti sama dia malah minta balik. Nah itu namanya apa buat yang begitu, Mr. D? Udah bayar orang tapi diminta balik. Nah, akhirnya maklar kasusnya yang gantiin uangnya. Padahal maklar kasus ini nggak dapat keuntungan dari apa yang dimaklar. Ya kali gak dapat keuntungan. Udahlah, kita paham lah. Permainan kayak cara-cara Sisil ya, Kak Sil, Markus. Ini cara-cara yang 11-12 ya, memanfaatkan kasus orang untuk keuntungan pribadi. Oke. Oh, kalian butuh yang lebih jelas. Benar sih kata Mbak Nona, maklar kasus itu ya, saya memang maklar kasus. Benar sih kata Mbak Nona, maklar kasus itu ya, saya memang maklar kasus. Benar sih kata Mbak Nona, maklar kasus itu ya, saya memang maklar kasus. Udah. Nangis nanti dia guys. Kalau kita ulang-ulang terus, kita bahas lagi. Di sinilah Dokti menceritakan ya pengakuan si Nepos. Dikiranya si Nepos atau si Markus bahwa jati diri Markus itu gak akan terbongkar sampai Nick Mir dinyatakan bersalah. Ya kok gini mah, mau Nick Mir dipenjara atau tidak, Markus tetap kalah. Karena dia terbongkar kan? Tetap adik kakak awak, apapun itu.
Ya Allah, ya Allah. Iya, sidangnya Yoke kemarin ada 2 saksinya ya. Jadi yang pertama itu Dinar Candy, yang kedua itu Intan. Ya. Yang pertama Dinar Candy menceritakan bahwa ada memang transferan itu 5 meter. Ya, kita ngomongnya pakai bahasa meter ya, karena memang mereka menggunakan bahasa meter di chattingannya ya. Antara dengan si Nepos ini. Jadi 5 meter. Nah, yang 2,5 meter itu sudah dikembalikan dengan effort, dengan usaha minta yang luar biasa. Salah satunya meminta tolong Om Yato. Ya, karena memang uang ini dipegang oleh Bang Jo gitu. Bang Jo. Jadi memang pentransfernya itu dari Bang Jo ke ini maaf dulu dok, maaf dulu dok. 5 meter ini kan hanya untuk pengkondisian kan, bukan kondisian doang ya. Di luar entertain, di luar lawyer, di luar entertain. Jadi kalau dia ngomong tuh bahasa lawyer itu bohong ya. Itu bukan untuk lawyer. Itu di luar. Entertain, kalian tahu entertain. Jadi kalau misalnya mereka mau pesta untuk bisa jadi top spender kayak Mambel ini, minta lagi uang sama DC 130 juta gitu. Maaf banget Doktif, maaf banget dengan tidak mengurangi rasa hormat ya Doktif ya. Maaf, ini bukan top spender daily, ini yang se-Asia Doktif, jadi all club. Ini maaf, ini all club se-Asia, ini maaf banget ya Doktif ya, bukan top spender daily. Ini maka Teh Putri Cimbo masuk. Ya Allah, bukan kan Doktif kan ngomong apa Teh Putri? Ya ampun. Ini ya, untuk lebih perjelasnya lagi, 2,5 M itu dikembalikan secara bertahap ya. Dengan susah payah mintanya juga. Ya, jadi 1 M, terus 500. Betul. Karena gue ngeliat bukti transfernya, maksudnya gue dikasih lihat. Betul. Betul tuh semuanya ada ya. Jadi kita kalau ngomong semuanya ada, bukan cuman katanya enggak. Ini by buktinya. Gitu. Terus di luar dari biaya entertain. Ya, jadi kalau misalnya si Markus ini pengen bilang, ini nih kita mau ngajakin jalan bintang-bintang kejora gitu. Ya kan? Nah, perlu biaya nih buat jadi top spender. Minta lagi 120, 130 juta gitu. Lain lagi di luar itu. Jadi Mambel gimana Mambel? Enak kan itu kakak Mambel? Kenapa Mambel gak ngikutin jejak kakak? Aku mau lah, tolonglah aku bolehlah buat pengamanan lah, aku bayar berapa ya? Tapi itu di luar kasus aku ya. Boleh, Mambel. Ini ada Nepos pasti ngikutin dia sambil miring-miring pasti dia. Ada katanya dia. Kenapa sih sejak digital tuh diungkit-ungkit lagi? Top spender tapi jadi buzzer bayaran demi bisa party. Hahaha, bapak kok laki-laki. Hahaha. Kadang pau orang ini dok. Demi bisa party pula katanya. Jadi Panas buzzer masih minta duit. Gimana ceritanya? Itu lumayan loh, kasihan itu, Umi itu memang lihat langsung buktinya Umi. Gue udah lihat semuanya, chat-chatnya gue lihat. Terus chatnya gue lihat, terus bukti-bukti transfer, bukti ditransfer balik, terus notes transferan baliknya itu apa, itu gue lihat semua. Jadi ditransfer 5 M dengan keterangannya pinjaman gitu ya. Terus dibalikinnya lagi dengan keterangan pinjaman, harusnya kan mengembalikan pinjaman gitu. Ya, terus dikembalikan lagi dengan notes itu pinjaman. Faham dong maksudnya? Coba deh tanya nanti yang ngerti hukum. Atau tanya sama yang punya otak. Yang minjam siapa? Intinya DC itu mentransfer uang 5 M. Bener kayak Ya kan? Terus habis itu kan diminta balik dong uangnya, karena kan kasus gagal nih ceritanya, gagal di. Ini yang balikin ini kurang belajar window dressing ini atau kayak mana?
Nggak tahu deh, pokoknya intinya sampai diminta itu karena kegagalan, dikembalikannya itu bertahap yang gue bilang 1M dan 500. Cuma keterangannya juga dibilangnya itu pinjaman. Paham nggak? Paham nggak maksudku, Mambel? Mambel paham gak itu? Iya, keterangannya pinjaman kan? Iya. Nah, Kayaknya kok nggak nyambung ini ya. Otak penjahat kau ini kurang kayaknya. ulang. Jadi intinya itu uangnya di mana sekarang? Misalkan ya, aku transfer kau 5M. Ya, Tulis saya keterangan- uangnya. Ya, aku tulis Terus? keterangannya itu pinjaman. Oke. Terus? Oke, ku tagih lagi kau karena kan kasusnya kan tidak berhasil. Jadi ku kembalikan. Nah, terus ku minta lah uang itu kembali. Dikembalikan Harusnya uang itu kembali. Keterangannya apa? Kembalikan uang pinjaman. Atau nggak kembalikan pinjaman. Betul? Ya. Nah, ini ditulisnya lagi pinjaman. Jadi gimana? Ada motif di situ, ada motif kejahatan Nah, nggak di situ? tadi Berarti di situ ada apa? iya, untuk pembelaan diri bahwa ini adalah uang pinjaman. Mambel. Intinya itu ya, kalau otak-otak udah kriminal, walaupun cara dia misalnya awalnya dengan cara meminjam, tapi ketika ditagih uang pinjaman tersebut, dia akan membuat suatu saat siapa tahu bermasalah nanti ini, gue buat aja dengan deskripsi pinjaman, bukan membayar pinjaman tapi meminjam. Jadi seolah-olah transferan itu akan kedetek nanti, entah ada kasus nanti dia itu bukan dia membalikan pinjaman, ya, tetapi apa? Tetapi si Nepos ngasih pinjaman, nggak kedetek. Ih, gila jahatnya mafia. Gua lah ngarang, semua kita tuh tahu. Makanya Doktif bilang, lu kagak tahu circle-nya Doktif, lu tahu, lu jeritan nangis di pojokan, lu pos kalau ngerti gitu loh. Kalau dari tanggapanku dok ya, kenapa dia ikut kasus ini, kasus itu, karena dia nutupin laksanya lakinya gitu. Iya, bukan cuman itu juga sih, kan itu kan juga Markus ladang duit juga, gimana? Iya sih, dua-duanya Markus ada nutupin Itu kasus. ladang Karena duit. guys, kalau menurutku kalau semisal ini diusut lagi masalah jut on, pasti habis hartanya itu, bener nggak dok? Iya, enggak, tapi kan itu kan titipan itu, bukan duitnya dia, titipan. Oh, titipan. Semua cuma titipan. Cantik dong. Rumah titipan, tanah titipan gitu kan. Aduh mana ya? Apalagi yang mau kau pakai? Aku sayangnya nggak bisa on cam ini, nggak tahu kenapa ini. Emang Tayolo ada kasus enggak sini Dokter Markusin sini kali aja dapat Jangan dong, orang minta banget mendapatkan. Enggak, nggak mau. Orang nggak ada kasus, nggak ada. Iya. Oh, ada putih kan, kayak pektai. Ada putih, iya, betul. Nggak ada kasus. Gali. Apa? Gali mau ada Ada kasus. kasus kan yang bisa Gali dipegang. udah mau ada kasus, Gali mau dilaporkan war Bali. Gali mau ada kasus ini dok. Apa? Dilaporkan Wari. Tapi ini nggak ada War duitnya Bali. kasusnya nggak ada duitnya ya Gal ya. Iya, Ah, males ah. Dari sih, guys, saya mau nanya 3.000 orang di sini ada yang punya kasus nggak? Tapi yang Yang ada dutanya gede. ya, yang ada duitanya gitu. Iya, jadi kita bisa bagi-bagi nih para Markus nih, kita mau nyoba jadi Markus. Ayo. Ada yang balas. Ada kak, saya kak, tapi sudah ditangani oleh Nedel. Dia di mana-mana ya. Ya Tuhan. Fakta ini adalah fakta yang akan melekat di jati dirinya si Judol, Nedel, Nepos, Markus sekarang. Ya, melekat ke dirinya karena apa? Dialah si Markus itu. Itu keluar dari mulutnya sendiri, dia mengakui dialah Markus di kasusnya Dinar Candy. Itu baru Dinar Candy yang ngebongkar.
Gimana dengan kasus-kasus yang lain? Kasusnya Nikmir ini. Kasusnya Nikmir ini ya. Kasusnya Nikmir ini ya. Masalahnya akan sulit kebongkar karena si RG kasih cash, dia sanggup untuk nge-backup, jadi gak ada yang bersaksi kecuali RG sendiri ya. Misalnya RG berantem sama si Nepos, nah barulah RG bisa bersaksi untuk melaporkan Nepos ya, pemerasan dengan dalih menyelesaikan kasusku bersama Nikmir. Thank you buat supportnya terus untuk channel ini untuk semakin berkembang. Bye bye.